Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di channel Jejak Safa Erkan, channel yang membahas tentang staycation, tempat wisata, dan tempat kuliner. Jadi jangan lupa ya untuk di like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru dari kita. Di video kali ini Jejak Safa Erkan mau rekomendasikan cabin yang super cantik dan estetik. Ngomong-ngomong, ini hari kedua kita di Dieng ya, dan kita mau nginep di cabinku 2. Kalau di Google Maps kemarin itu patokannya teras kabin. Atau kalau kalian masih bingung bisa hubungi stafnya aja nih. Mereka pasti akan membantu dengan mengarahkan jalannya. Kalau dari keluar Horizon Resort, kita ambil jalan ke kiri ya. Naik lagi ke atas, melewati Sikapuk Hill, pintu langit Dieng. Kenapa kita sangat merekomendasikan kabin ini? Karena view-nya bagus dan dekat dengan tempat wisata. Sekitar 5 menitan aja ke Candi Arjuna, Kawah Sikidang, dan Telaga Warna. Pokoknya kalau mau ke tempat wisatanya tuh masih yang berdekatan gitu. Kemarin kita check-in di jam 1 siang. Seharusnya di jam 2 siang ya teman-teman. Tapi karena kabinnya udah ready, jadi kita diperbolehkan untuk check-in lebih awal. Ini sebelah kanan ada tempat wisata Tuk Bima Lukar. Tuk Bima Lukar merupakan salah satu mata air yang menjadi sumber aliran Sungai Serayu. Pokoknya tonton videonya sampai habis ya, supaya teman-teman bisa tahu kenapa kabinku 2 menjadi pilihan yang terbaik untuk liburan kamu di Dieng. Ini kita sudah berada di pertigaan titik 0 Dieng. Dari sini kita belok ke kiri. Oh iya teman-teman, dataran tinggi Dieng terbagi menjadi 2 bagian. Dieng Kulon bagian barat yang termasuk wilayah Kabupaten Banjarnegara, dan Dieng Wetan bagian timur yang termasuk wilayah Kabupaten Wonosobo. Kabinku 2 ini terletaknya di wilayah Kabupaten Wonosobo ya. Nah, di sini kita diberhentikan, disuruh bayar karcis tanda masuk, kawasan Gatu Pandang, Tuk Bima Lukar, dan Dieng Pletu Teater. Padahal kita sudah bilang kita nggak ke tempat wisata itu, kita mau nginep. Tapi tetap diharuskan bayar ya, karena masuk ke kawasannya. Harga tiket masuknya 15.000 dan kita dikenakan 2 orang. Jadi kita bayar 30.000. Memangnya seperti itu ya? Karena kita lewat kawasannya, jadi kita harus bayar. Kalau teman-teman ada yang tahu, bisa di komen ya. Ini pertama kalinya kita ke Dieng, jadi kita juga nggak tahu kalau misal memang kita masuk ke kawasan tempat wisata tersebut, kita harus bayar. Dari sini kita udah deket nih teman-teman. Nih, kita belok ke kanan. Masuk ke gang ini. Dari sini kita tinggal lurus saja. Cabinnya berada di pinggir jalan utama ini teman-teman. Jadi sangat mudah menemukannya. Di sepanjang jalan menuju penginapan kita ini banyak banget villa-villa atau cabin-cabin lainnya. Ini kayaknya memang kawasan untuk penginapan kali ya. Banyak banget tuh villa atau cabin, bentuknya juga unik-unik. Nah, ini kita sudah sampai di kabinnya.
Teman-teman bisa lihat ya, kabinku 2 ini bangunannya tuh bagus banget. Untuk tempat parkirnya juga berada di depan kabinnya dan luas. Kemarin kan kita datangnya lebih awal ya, jadi kita bisa pilih kabinnya mau yang di mana. Dan kita pilih kabin nomor 1. Yuk kita cabin tour. Di sebelah kiri pintu masuk terdapat living room dengan sofa yang super nyaman. Living roomnya dibuat turun seperti ini dan tanpa skart, jadi kelihatannya tuh luas banget. Ini untuk televisinya, sudah smart TV ya. Teman-teman bisa nonton YouTube atau Netflix kan. Cabinnya juga dihiasi dengan lampu gantung yang unik banget nih. Ini untuk area meja makannya, terdapat 2 kursi. Ini di sudut cabin disediakan alat kebersihan dan rak sepatu. Terdapat pajangan yang menambah cantik cabinnya. Dan ada informasi jam check out-nya serta password WiFi. Ini untuk area dapurnya. Terdapat magicom dan ada kulkas mininya. Kita bisa menyimpan bahan makanan atau minuman. Di dapurnya ini dilengkapi dengan wastafel. Ada kompornya dan disediakan galon air mineral. Di bawah sini terdapat peralatan masak seperti panci, wajan, dan ini disediakan teh, kopi, gula. Pokoknya semua sudah tersedia di sini. Kalian tinggal bawa bahan makanan aja. Kayak aku kemarin tuh bawa bahan makanan dan kita masak di sini. Disediakan juga galon air mineral cadangan. Tuh. Sekarang kita lihat untuk kamar yang pertama. Kamar ini berada di lantai 1 ya. Terdapat tempat tidur dengan ukuran queen size dan ada 2 buah bantal, ada selimut dan bed cover. Dan di atasnya itu ada 2 buah handuk. Kesan pertama pas masuk kamarnya tuh wangi banget. Kamarnya bersih dan nyaman banget deh pokoknya. Di sebelahnya tempat tidur terdapat nakas dan colokan listrik. Dan di kamar ini juga dilengkapi dengan cermin. Ini untuk area kamar mandinya. Kamar mandinya terdapat rain shower aja ya. Tentunya dilengkapi dengan water heater. Dan di bawahnya itu ada keran dan ada ember dan gayungnya. Dan ini untuk klosetnya. Untuk kamar mandinya ini sangat bersih dan terawat. Kamar mandinya juga dilengkapi dengan gantungan handuk. Dan ini untuk wastafelnya. Sudah disediakan sabun dan sampo ya. Akan tetapi untuk dental kitnya belum ada, jadi teman-teman bawa sendiri. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, kamar mandinya aja dibuat seestetik ini. Sekarang kita mau explore ke lantai 2 dengan menaiki tangga putar ini. Ini tuh konsep villanya mezanin, modern dan mewah banget. Buat temen-temen yang nginep bareng sama anak-anak kayak aku ini, harus selalu dalam pengawasan orang tua ya anak-anaknya kalau lagi ada di lantai 2. Ini untuk kamar yang berada di lantai 2. Terdapat 2 tempat tidur dengan ukuran queen size. Dan di masing-masing tempat tidur terdapat 2 buah bantal, bed cover, dan selimut. Di atas sini bisa muat 4 sampai 6 orang. Dan di tengah-tengahnya itu ada meja kecil dengan lacinya. Di dalam kabin ini tidak ada AC atau kipas anginnya ya. Nah, ini dia penampakan keseluruhan kabin dari lantai 2. Kelihatan luas dan mewah banget. Ini untuk area terasnya. Terdapat kursi panjang untuk kita duduk santai dan ada jemuran untuk kita jemur handuk atau baju. Untuk tipe kabin yang kita pilih ini hanya ada 4 unit ya. Jadi kalau kalian mau booking harus dari jauh-jauh hari biar nggak kehabisan. Untuk cara bookingnya ini kalian bisa lihat di Instagramnya Kabinku Dieng.
dan hubungi nomor yang tertera di profilnya. Dan ini view dari depan kabin. Masya Allah, seindah ini pemandangannya. Kita bisa lihat perbukitan, pegunungan, dan perkebunan. Areanya kelihatan hijau-hijau semua. Nyegerin mata banget gak sih? Ada lapangannya juga nih. Seru banget buat anak-anak bermain sambil lari-larian. Ini suasana malam harinya di luar kabin. Pencahayaannya cukup oke ya. Oh ya teman-teman, saran aku kalau nginep di sini jangan lupa bawa jaket yang tebel, bawa kaos kaki. Dinginnya tuh bener-bener dingin banget. Serius deh. Pencahayaan di dalam kabinnya juga udah bagus banget. Tuh teman-teman bisa nonton Netflix langsung. Sudah ada akunnya. Jadi kalau teman-teman nggak langganan bisa menikmati fasilitasnya secara gratis. Pokoknya nginep di sini tuh bener-bener nyaman banget karena fasilitasnya memang selengkap itu. Pencahayaan di dalam kamarnya juga sudah oke ya. Tuh sudah cukup terang. Sekarang kita mau makan malam. Jadi ini kita bawa bahan makanannya dari rumah. Di sini ada sambal cumi, terus goreng telur, terus sama bikin bakso seafood kuah tom yum, masak nasinya juga. Dan ini ada tambahannya kentang beli di Kawah Sikidang. Selamat pagi. Masya Allah, tabarakallah. Kalian bisa lihat pemandangan pagi hari di kabinku 2 ini sungguh sangat amat menakjubkan. Ini beneran indah banget. Aku bukannya lebay ya, tapi ini bener-bener Masya Allah. Terus udaranya tuh sejuk. Aku jamin kalian bakalan betah berlama-lama di sini. Sekarang kita mau sarapan dan di sini kita mau makan mie rebus karena hawanya tuh masih dingin banget. Jadi enakan ya makan yang anget-anget. Terus ditambahin sama bakso seafood yang semalam tuh masih sisa. Terus lanjut aku goreng otak-otak. Ini aku bawa juga dari rumah. Karena emang udah niat kalau di cabin ini kita mau masak. Karena kan peralatan masaknya lengkap. Jadi nggak nyari-nyari makanan lagi deh. Ini dia sarapan kita udah jadi. Ini simple tapi nikmat. Di sini udaranya sejuk, pemandangannya yang indah. Kabinku 2 cocok banget nih buat kalian yang sedang mencari penginapan di Dieng dengan pemandangan yang indah. Kapasitas ya bisa untuk 6-8 orang. Harganya juga masih ramah di kantong. By the way, untuk bookingnya bisa lihat di Instagramnya Kabinku Dieng ya, dan hubungi nomor yang tertera di profilnya. Sekian review Kabinku 2 Dieng dari Jejak Safa Erkan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.